Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baru Muhammad. Nama saya Andi Samadzuri Fantasira. Saya Ulanida Aziza. Saya Kris Rani. Saya Rifka Dwi Ardiani Yahya. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyber space law. Tujuan dari cyber law adalah cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Cyber law sendiri sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganannya. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Jonathan Rosenauer dalam Cyber Law, The Law of Internet mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law diantaranya hak cipta, copyright, hak merek atau merek dagang, pencemaran nama baik atau defamation, fitnah, penistaan, penghinaan atau hate speech, lalu ada serangan terhadap fasilitas komputer atau hacking, viruses, illegal access, dan ada pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name. Lalu ada prinsip kehati-hatian atau daticare, tindak kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat, isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, dan lain-lain. Ada kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Lalu ada pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-perdagangan, e-government, e-pendidikan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh cyber law beserta pasalnya. Untuk contoh kasusnya dalam kejahatan cyber sendiri adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibaca oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang, dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A UU ITE yang berbunyi, setiap orang dapat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sumber hukum cyber law. Sumber hukum cyber law berdasarkan sumber hukum yang bersifat internasional, terdiri dari konvensi-konvensi internasional publik dan perdata, kebiasaan-kebiasaan internasional, polisi internasional di bidang cyber law, misalnya Uniform Domain Name Resolution, Dispute Policy, model atau rujukan atau pedoman berupa peraturan perundang-undangan di bidang cyber law secara khusus diakui secara internasional, seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Digital Signature, UNCITRAL Model Law on E-commerce. Sumber hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan atau lex spesialis di bidang cyber law secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Kapan cyber law mulai berlaku di Indonesia? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE, disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Asas-asas cyber law ada 6. Yang pertama adalah subjective territoriality, yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaiannya, tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua adalah objective territoriality, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
Yang keempat adalah passiva nationality, yaitu yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Lalu yang kelima ada protective principle, yaitu berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya. Dan yang terakhir adalah universality, yaitu yang berlaku untuk lintas negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius seperti pembajakan dan terorisme. Kesimpulannya adalah cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.